Di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 286. Ini adalah ayat pokok ya, ayat yang dasar sekali untuk memberikan pengertian kepada kita tentang bagaimana cara menjalani kehidupan dan ujian-ujian yang Allah titipkan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ya satu ujian, ya satu misalnya persoalan dalam kehidupan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Perhatikan cara membacanya. Beda ketika Anda membaca dengan terjemah biasa dan memahami dalam tafsir. Mesti hati-hati. Jangan menyimpulkan satu pemaknaan atau bahkan hukum hanya dengan membaca terjemah. Karena terjemah itu hanya menampilkan keumuman ya dari makna. Sama kalau Anda Google Translate Anda masukkan, kan kata-katanya umum saja. Sesuai dengan diksinya, kalimatnya itu yang muncul. Tafsir itu menjelaskan kedalaman makna. Jadi kalau kita mau ngaji isi Al-Quran, memahami isinya, jangan bergantung kemudian sepenuhnya kepada terjemah langsung disimpulkan. Tidak. Terjemah membantu kita keumuman makna. Ya, kalau Anda baca terjemah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, akan berhenti di kalimat Allah tidak akan memberikan beban di luar batas kemampuan. Ya kan? Ya, Anda melihatnya sebagai beban, padahal sebetulnya itu bukan beban. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kallafa yukallifu itu dari taklif. Ya, apa itu taklif? Kalau kita lihat dari diksi biasa, itu lihatnya seperti beban, mukallaf orang dibebani. Ya, padahal asal katanya taklif itu, teman-teman sekalian, adalah sesuatu hal yang diberikan untuk meningkatkan satu kualitas, menghadirkan sebuah kekuatan baru. Ya, jadi kalau misalnya Anda mengangkat beban, ya kan ada angkat beban itu ya, barbel atau sejenisnya. Itu kan filosofinya ketika Anda angkat itu naik turun, bukankah itu menambah kekuatan otot? Ya kan? Itu asalnya demikian. Jadi bukan kalau cuman jadi beban ngapain diangkat-angkat gitu kan? Ya, jadi tidak rasional juga. Ngapain orang angkat-angkat beban tiap pagi? Ada yang kemudian dikompetisikan. Ya, jadi tidak masuk akal. Tapi di situ kan ada dampak yang bisa dilihat. Ternyata dari angkat beban itu ya ada penguatan kepada tubuh, kepada otot, ya, kemudian juga menstimulus kesehatan dan sebagainya. Nah, itu ketika Allah memberikan ya satu misalnya jalan kehidupan tertentu, tantangan hidup lah yang saya istilahkan itu sebetulnya bukan ditujukan untuk membebani kita, ya, bukan untuk membebani pikiran, apalagi ke tubuh, ya, dan sebagainya, bukan. Tapi itu latihan untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Sebab ketika kita menghadapi satu persoalan, kemudian dalam persoalan itu tuntas kita kerjakan, nanti ada turunan lain yang terstimulus. Bukankah pada saat itu ada stimulus terhadap otak kita mencerna, pikiran kita mengatasi sesuatu, ilmu kita diterapkan. Nah, itu yang dimaksudkan. Dan menariknya, tidak mungkin ujian itu diberikan kecuali ya diberikan oleh Allah sesuai kadar-kadar yang kita miliki. Jadi batas kemampuannya di mana, batas pikirannya di mana, level itu yang diberikan, itu indahnya. Jadi sesuai dengan batas apa yang kita telah dapati, Allah titipkan, di situ kemudian diberikan oleh Allah. Ya, untuk apa? Untuk bisa mempraktekkan apa yang telah kita raih, baik itu pengetahuan kalau sifatnya ilmu, atau nilai rasa kalau sifatnya pendidikan rohani, sabar yang telah Anda kita dapati itu di level mana. Kalau Anda ingin tahu di level mana, lihat ujian yang tengah kita hadapi. Apakah dengan anak-anak, atau dengan pasangan hidup, atau orang-orang sekitaran kita, ya. Kalau kita kemudian mendapati tiba-tiba pasangan hidup, taruhlah misalnya ada yang cemberut, ada yang marah dan sebagainya. Nah, di level Anda merespon seperti itu, level itulah kesabaran yang sedang Anda miliki. Dan mungkin di sisi itu Anda akan belajar lagi untuk mengeksplor, meningkatkan lagi dan seterusnya. Sehingga terciptalah kemudian keseimbangan dalam diri kita sampai semaksimal yang bisa kita lakukan. Ya, puncaknya nanti ada pada keparipurnaan dalam kehidupan. Nanti ada di buku saya Manusia Paripurna. Insya Allah kita akan bedah itu. Ya, nah, itu cara memahaminya. Kalau ini sudah kita paham bahwa setiap apa yang Allah berikan kepada kita ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup apapun itu, maka kita akan mengerti ya porsi dari turunan-turunannya, termasuk ketika mengamalkan itu semua.